Wedang Kopi. Selamat pagi Pak Rajan. Selamat pagi. Alhamdulillah panjenengan akhirnya datang ke sini juga. Nah, kemarin kita membuat janji yang lama sekali. Akhirnya alhamdulillah panjenengan menyempatkan waktu panjenengan untuk ke sini. Iya. Perjalanannya gimana? Lumayan lah. Tapi nyantai. Tapi nyantai. Keren. Pak Razan ini adalah salah satu pendidik luar biasa dari SMK yang sangat luar biasa, bahkan SMK terbesar di Magetan juga ya. Kalau boleh menyebutkan SMK-nya? SMK Yosonegoro Magetan. SMK Yosonegoro Magetan. Magetan. Panjenengan di jurusan apa, Pak? Saya di DPIB, Desain Pemodelan Informasi Bangunan. Oke. Terus jabatannya selain guru? Saya banyak ya. Salah satunya saya sebagai staf Wakasek Sarana, dan juga staf dari jurusan. Oh, staf jurusan juga. Iya, wah, keren. Kalau boleh tahu sedikit saja, DPIB itu apa sih? DPIB itu Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Jadi nanti anak-anak itu lulus bisa diharapkan bisa bekerja di jasa konstruksi. Jasa konstruksi. Ya. Nah, ini yang keren sekali. Berarti nanti setelah lulus mereka bisa mendesain rumah, mengerjakan rumah, jadi kayak gitu ya. Rumah, bangunan sipil, jembatan juga bisa. Oh, kayak banyak, gitu. Macam-macam. Oke. Makanya ini adalah momentum yang sangat luar biasa. Dan di sini ini ada tumpeng. Jadi ini bukan acara ulang tahun atau acara yang apa, ini bukan. Kenapa? Jadi Pak Razan ini selain beliau pengajar juga beliau ini adalah pecinta kuliner, juga mengetahui tentang apa sih sebenarnya pakem tumpeng. Tapi ini nanti dulu. Kan panjenengan kan dari Madiun ya, dari Madiun. Saya ini gak menyangka loh kalau panjenengan itu asli Madiun. Jadi gak nyangka, pikiran saya itu awal, wah ini mesti wong Solo ya. Gak nyangka, ternyata orang Madiun. Jadi kayak gitu. Asli Madiun. Saya lahirnya Jogja. Oh lah, lahirnya Jogja. Cuman saya lama di Madiun, jadi orang menyebutnya Matulesi. Apa itu? Madiun Tulen Asli. Oh, jadi kayak gitu. Nah gini Pak Razan, ini kan panjenengan kan juga banyak yang tahu kalau teman-teman sekolahan dan sebagainya ini adalah panjenengan ini juga pecinta kuliner. Itu sebenarnya sedikit cerita bagaimana sih Pak Razan? Gini, makanya tadi Gus Ahmad tadi nyebutnya saya orang Solo karena saya tuh dulu kuliah di Solo. Oh, kuliahnya di Solo. Saya 4 tahun di Solo, jadi ya mau ndak mau saya terbudaya dengan Solo selama 4 tahun. Setiap hari saya di Solo, makanya saya ya bagaimanapun saya juga pernah berasa menjadi orang Solo. Gitu. Wow. Nah, awalnya saya mencintai kuliner itu ya itu tadi karena saya kuliah di Solo. Kita mau ndak mau harus mencari makanan ya sendiri, hidup mandiri ya kita cari makanan lah. Awalnya kan saya kan makan di sekitar kos itu kan bosen. Makan itu saja. Padahal kan di Solo itu kan terkenal dengan kulinernya. Iya, akhirnya saya motor ada, bensin penuh, ya jalan aja. Kuliner ya? Iya. Jadi kita jadi tahu, ternyata di Solo itu ada yang namanya Brambang Asem, Selat Solo, kemudian ada Cabuk Rambak, pecel desa dan lain sebagainya. Pak Razan, apakah ada sih keturunan panjenengan yang pecinta kuliner kayak gitu atau gimana? Kayaknya ada sih, cuman mungkin tidak semaniak saya ya. Mungkin ada. Kalau dulu orang tua saya itu kalau setiap satu minggu itu biasanya kalau meluangkan waktu sama anak-anaknya itu pergi entah ke alun-alun, setelah itu makan di mana gitu loh. Jadi memang ya, tapi mungkin tidak semaniak saya. Iya. Ya gitu. Makanya teman-teman itu kalau di sekolah itu wes pokoknya kuliner serahkan pada panjenengan ahli-ahli. Berarti apakah memang berangkatnya semenjak panjenengan kuliah atau bagaimana? Enggak, dulu awalnya saya itu kan makan itu awalnya dari saya SD. Bapak saya itu kan PNS, pejabat, dia pindah-pindah terus. Nah,
Saya itu bahkan kelas 1 SMP itu saya sudah ngekos sendiri di Ponorogo karena pada saat itu bapak saya tugasnya di Ponorogo, dimutasi ke Madiun. Saya tidak bisa ikut karena administrasi lah, karena masih belum punya raport dan sebagainya. Lah itulah saya menuntut untuk makan, cari ngekos sendiri dan lain sebagainya. Terus SMA saya itu kan juga sama, pada saat saya sudah ikut bapak saya dipindah lagi, saya ngekos lagi. Jadi saya itu ya mau ndak mau ya harus survive lah. Tiba saatnya pada saat saya liburan itu tuh saya tuh pengen makan rawon. Nah, saya tuh pengen bikin. Itu caranya. Saya kan bisa bikin lah. Tetapi first time saya bikin rawon yang orang mungkin bagi anak SMA itu tidak mungkin ya, sulit. Tidak mungkin, ya sulit. Tapi orang rumah itu makan semua enak. Dia bilang enak. Ya meskipun ada sedikit koreksi lah tentang mungkin bumbunya yang menumisnya kurang mateng. Tadi itu menjadi evaluasi saya first time itu. Oke. Oh, berarti memang sudah dari kecil pun panjenengan sudah ibaratnya memang suka. Iya. Kalau nggak suka nggak mungkin gemuk dong. Iya. Wah, percaya iki. Tapi juga belum tentu loh. Banyak juga yang ibaratnya pecinta kuliner juga tapi badannya juga tidak gemuk. Iya, ada banyak juga. Jadi kayak gitu. Oke, keren. Gini, Pak Rajan. Ini saya ingin tanya makanan aneh yang selama ini yang sekiranya ini makanan yang sebenarnya gak umum lah. Ya. Itu apa? Pertama, saya dulu pernah waktu sampel ke Purwodadi pertama. Saya tuh makanannya apa tuh Purwodadi? Suike. Tak pikir suike itu kayak daging ayam ya, entah itu dimasak apa gitu ya. Saya makan ke Purwodadi, saya datang ke sebuah restoran ya bukan restoran tapi rumah makan terkenal ya khusus jual suike. Saya datang ke situ, Mbak pesen suike, mau yang apa? Tauco kan ada macam ya. Tapi kan ayam tauco. Ternyata setelah saya lihat tuh, ini apa? Mbak ini apa tuh Mbak? Ternyata suike itu kodok hijau yang dimasak tauco. Nah itu pertama yang makanan yang saya aneh pertama menurut saya. Yang kedua itu botok ular piton. Botok ular piton. Iya. Wah, iya aneh. Aneh. Nah, itu saya ketemunya di Semarang. Di Semarang? Ya, sekitar tahun 2016. Saya kan mau beli lumpia yang terkenal di Semarang yang di Gang Lombok itu. Nah, di depan toko persis itu di situ ada mbok-mbok yang jualan pakai keranjang begitu. Ya kayak dilipet daun-daun, tak pikir ya jajanan ya. Kita tanya, "Mbok ini apa?" Ini botok sembuan, ini botok ayam, botok jamur, ini terus ini apa? Ini botok ular piton. Loh, ular piton, Mbok? Iya, ular piton. Jadi ular dimasak botok. Ular dimasak botok. Iya. First time itu yang aneh. Aneh karena yo gimana yo corone eneng kene gak eneng. Iya, ada. Gak ada. Saya juga enggak menyangka itu dibotok gitu. Oke. Yo aneh sih, aneh. Ya, menurut panjenengan kuliner itu seperti apa tuh? Apakah kita hanya menikmati saja atau apakah di situ kita juga meneliti atau seperti apa? Kuliner itu kan bagian dari hidup sehari-hari. Karena orang itu kan pertama satu butuh pangan, makan. Iya. Jadi makanya kita itu terbudaya oleh makanan itu dari banyak hal. Jadi misalkan dari pengaruh-pengaruh bangsa Belanda, bangsa apa. Jadi itu memiliki satu histori. Seperti kita waktu jajah Belanda, kita kenal mentega, kita kenal susu, kenal keju. Itu kan juga berdasarkan histori. Jadi kuliner itu memiliki histori sebetulnya. Memiliki histori. Mesti satu nilai. Oke. Termasuk rempah-rempah kita. Iya, benar. Legenda dunia kan pada saat itu. Oke. Nggih, Pak Rajan, terima kasih. Nah, ini kembali ke tumpeng. Ini gini. Kebanyakan umum ya itu melihat tumpeng itu hanya sebatas tumpeng saja. Ya wis neng kono eneng pingkunge, eneng nasine, enek urape, ya wis cukup itu saja. Tapi kan tidak seperti itu. Gitu.
ada pakemnya. Nah, jadi ini nanti semuanya biar tahu ya. Nanti semuanya biar tahu. Monggo panjenengan babar sebenarnya pakem tumpeng itu seperti apa, ya toh. Mulainya dari mana, ya toh. Dan apa saja. Ya. Jadi monggo. Saya itu tadinya awalnya juga tidak tahu kalau tumpeng itu ada pakemnya. Awalnya tidak tahu. Nggak tahu. Saya itu pertahunya gini. Saya kan punya bisnis kuliner. Saya dapat orderan tumpeng. Tumpeng. Saya pikir ya tumpeng ya sama dengan orang lainnya ya. Kebetulan customer saya itu sudah sepuh, usianya 79 tahun, beliau nenek gitu ya. Saya datang, saya ngantar pesanannya, tumpengnya ya saya buat landai kotak begitu ya, biasa tapi bagus, menarik lah. Terus tapi dia sebenarnya senang, cuman dia memberi masukan, kritik, harusnya tumpeng itu seperti ini. Nah itulah ada pakemnya. Nah dari situ saya tahu dari mana, jadi dijelaskan seperti bentuknya, lauk yang mengelilinginya, ada ingkungnya, itu ada pakemnya. Ada pakemnya. Ada. Saya juga baru tahu itu. Baru tahu itu. Saya menyerap ilmu itu dari nenek itu. Saya berarti awalnya panjenengan dikomplain. Dikomplain. Bukan dikomplain sih, diberi masukan. Diberi masukan. Ya, kalau bikin tumpeng itu kalau bisa yang seperti ini. Bentuknya mengkerucut. Terus kemudian ada lauk di sekelilingnya. Lauknya itu minimal ada 7, harusnya 7 macam lauk harusnya. Oke. Karena saya jelaskan contoh ya, apa ya? Misalnya contoh ini bintang tamu kita ya sebenarnya ya. Iya, bintang tamu. Bukan saya tapi ini bintang tamunya. Kenapa bentuknya mengkerucut? Itu kan satu, dia perlambangan doa kepada Tuhan. Doa kepada kan Tuhan. Mengkerucutnya ke atas. Atas itu kan cenderung ke Tuhan. Iya benar. Itu selain itu kan juga membentukkan perlambangan doa. Perlambang doa. Ya. Orang Islam kan kalau berdoa seperti ini. Ya kan mengkerucut juga toh. Oh iya benar. Orang Kristen kan berdoa juga seperti ini. Iya. Orang Konghucu, Buddha dan sebagainya kan juga seperti ini. Oh iya, ini pelambang ya berarti ya? Melambang doa. Oke. Semua menujunya kepada Tuhan. Oke. Makanya mengerucut ke atas. Oke. Nah, terus kemudian di sekelilingnya ada 7 macam lauk. 7 macam lauk. Ya, pitu itu artinya pitulungan. Oke, Ya, pitulungan. Pitulungan. Kemudian di situ warnanya ada yang kuning, ada yang putih. Ada yang kuning, ada yang putih. Ada yang kuning, ada yang putih. Nasinya. Ya, kalau kuning itu lambangnya dia adalah sinar matahari. Sinar matahari. Itu kan warnanya kuning. Itu dia memberi manfaat untuk sekelilingnya. Kalau yang putih itu dia melambangkan kesucian, kepolosan, sehingga manusia itu setinggi makanya kan dibuat kerucut setinggi apapun manusia, kalau dia tumpengnya putih ya harapannya dia tetap tinggi tapi dia tetap putih, tetap suci. Karena tumpeng itu kan di setiap fase kehidupan ada semua. Ada semuanya? Ada. Dari yang paling mungkin ya dari tingkepan 7 bulanan, kelahiran, brokoan. Iya. Terus kemudian akikoh itu juga ada tumpengnya. Iya. Bahkan sampai kematian pun juga ada tumpengnya. Iya. Kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat. Kadang kita kalau kenaikan pangkat kan ujub syukurnya kita potong tumpeng. Iya. Mengundang kolega, teman-teman. Iya. Itu kan juga termasuk peresmian. Ya, peresmian. Harapannya dengan peresmian ini bisa kita bersyukur bisa melaksanakan peresmian. Wah iya. Banyak sekali. Keren. Kalau mulai dirincikan apa saja sih sebenarnya 7 macam itu yang pertama? Ya, kalau 7 macam itu bervariasi ya. Bervariasi. Tapi yang jelas satu itu ada ingkung di sini ya. Ingkung. Kenapa ingkungnya itu ayam? Tapi saya pernah baca juga di satu buku literasi di perpustakaannya UGM. Oke. Di bukunya UGM itu ada yang menggunakan ikan lele. Lele. Awalnya. Oke. Awalnya. Tapi saya tidak menemukan literasi selanjutnya kenapa berubah. Mungkin karena zaman dulu orang kan kalau ayam mungkin belum seperti sekarang ya. Orang lebih mudah mencari ikan di sungai mungkin zaman dulu ya. Iya, benar. Mungkin ya. Nah, terus kenapa diganti ayam? Saya belum menemukan literasinya, tapi mungkin karena satu, kalau menurut saya pernah mendengar juga, ayam itu kan melambangkan kerja keras.
Karena kan kita belum bangun dia udah berkokok dulu. Oh iya, betul. Ya. Yang membangunkan ayam. Iya, Benar. supaya kita bekerja keras. Kita harus makanya jangan bangun lebih pagi dari ayam biar rezeki nggak dipatok ayam. Kan gitu kan. Jadi kan ayam itu melambangkan kerja keras. Oke. Satu lagi dia kan juga untuk menghasilkan keturunan dia kan harus memperbanyak keturunan seperti itu. Betul. Jadi dia harapannya itu dengan adanya seperti ini jadilah seperti ayam jantan yang positifnya kita bekerja keras dan bisa menghasilkan keturunan yang bagus. Iya, betul. Terus kemudian ada urap-urap di sini ya, urap-urap ini kan ada juga maknanya. Karena ini kan hasil bumi. Iya, hasil harapannya bumi. Hasil bumi itu kan ada gemah ripah loh jinawi itu ya tenteram. Harapannya urap-urap ini itu juga bisa menjadikan hasil perlambangan wujud bumi yang kita syukuri sehingga rezeki kita nanti juga bisa. Iya. Terus kemudian ada ini di sini ada mie. Mie ini ada macam-macam yang mengartikan. Iya. Kenapa mie itu? Karena satu dia melambangkan keuletan. Ya. Oke. Kedua dia kan panjang-panjang. Panjang umur kayak begitu. Terus ada lagi telur. Biasanya kalau ini kan telurnya ini telurnya telur goreng ya? Goreng. Tapi biasanya dia pakainya telur putih rebus. Apakah seperti itu atau bagaimana? Ya harapannya kan kalau putih kuning telur yang putih itu kan warnanya putih suci. Di dalamnya ada warna kuningnya. Jadi di dalam kesucian kita itu ada emas yang tersimpan. Sehingga emas itu dianggarkan hati. Ah, supaya hati kita itu bersih kayak gitu. Bukan, hati kita itu berharga seperti emas. Karena kan ada orang yang ngomong kan ya sumber penyakit manusia itu kan dari hati. Nah, supaya kalau kita tuh harapan saya kuning telur itu melambangkan hati kita itu supaya tetap menjadi kuning berharga emas dan bisa bersemuanya. Iya. Terus kemudian ada botokan, ada lain sebagainya. Kemudian ada kacang panjang ini. Ya, ini sama kacang panjang ini. Fungsinya juga sama satu supaya kita panjang umur karena bentuknya panjang. Oke. Dan ada botok, ada pelasan dan lain sebagainya yang mengandung biji-bijian. Artinya kita semua tanaman itu kan berawal dari benih. Biji. Iya, biji. Harapannya dengan biji yang kita olah berkualitas itu kita nanti bisa menghasilkan satu produk atau hasil yang bisa menghidupi kita. Jadi banyak maknanya. Dan satu hal lagi, ini ada yang pernah komplain, ini seharusnya letaknya tidak di sini, tapi di sini, di atas. Cabai ini, tidak apa-apa ya, tak oleh-oleh ya. Iya. Berarti ya? Di sini. Atasnya. Ya, ada yang ngomong seperti ini. Artinya gimana? Harapannya, kenapa ini dibuka begini? Kenapa nggak dibuat kuncup aja? Karena satu, ini kan dia supaya mekar. Dia di atas memberikan lambang bahwa hidup itu kita itu harus bisa mekar, bisa mencorong, bisa terlihat bagus, bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Oh iya. Karena ya. Berarti tumpeng itu memang tidak ngawur ya? Enggak. Bahkan memodifikasi tumpeng itu bisa mengubah makna. Oh iya. Iya. Akhirnya beda ya? Beda makna ya? Iya. Berarti memang harus sesuai dengan ranah pakamnya itu tadi. Ya idealnya ya seperti itu. Berarti kalau misalkan saya juga pernah mengalami diundang ke rumah teman, di situ hanya tumpengnya kotak. Tumpengnya kotak, terus ada nasi, terus ada urapan saja. Berarti itu keliru atau seperti apa? Kalau itu mungkin dia bisa saja kayak perkembangan perubahan pakem ya, karena tumpeng itu di mana-mana mengerucut simbol doa. Betul. Tapi ya menurut saya karena gini satu, kalau di luar itu ya, saya menganggapnya satu, tumpeng itu kan adalah wujud persyukuran kita. Selama kita yang memberi ikhlas, ya menurut saya ya itulah yang terbaik. Tapi yang saya tidak setuju itu adalah satu, kalau misalnya tumpeng itu warnanya diganti warna. Kan ada tuh sekarang warna nasi tumpeng yang warnanya pink, hijau dan lain sebagainya. Itu menurut saya itu kayaknya kurang pas ya. Kalau saya loh ya. Tapi kalau saya itulah kalau menurut saya kurang pas. Oke. Nggih, terima kasih Pak Rajan. Ini gini.
sebenarnya apa sih motivasi kuliner bagi panjenengan Pak Rajan? Motivasinya satu ya, yang jelas harus berkualitas. Harus berkualitas. Iya, harus satu berkualitas. Karena banyak orang yang berbisnis di bidang kuliner itu awalnya mereka mesti membuat itu kan yang berkualitas. Tapi seiring berjalannya waktu mereka sudah sukses mengalami kayak kenaikan harga bahan, mengalami biasanya perubahan itu akhirnya mereka yang penting dia mempertahankan kuantitas tapi menurunkan kualitas. Oh, nah iya, itu betul. banyak seperti itu. Kayak misalnya contoh saya makan di rumah makan dulu tuh ayamnya gede. Iya, iya. Tapi sekarang karena jadi lebih kecil. Jadi kayak ya yang penting kualitas lah. Kualitas ya. Iya, bener sih menurut saya daripada nanti udah harganya mahal tetapi kualitasnya kurang ya memang gak enak ya. Tapi ganjel. Gimana? Orang yang mencintai kuliner itu tidak pernah memikirkan harga loh. Tidak memikirkan harga? Tidak. Sejauh apapun kalau mereka mau ya datang. Oh, kayak gitu. Iya. Saya beri contoh ya, saya punya teman dari Banyuwangi. Dia itu datang ke Surabaya untuk makan rujak cingur. Dia terbang ke Semarang hanya untuk beli lumpia. Padahal kita lihat ongkosnya untuk ke Semarang PP sudah berapa, itu kan kos juga. Betul. Kalau mereka sudah mencintai, uang itu nomor 2 lah kalau kuliner. Jadi kuliner itu tidak bisa dilihat dari harga. Iya, nggak bisa dilihat dari harga ya. Nggak bisa. Apalagi memang di situ sudah ada niatan aku urung rono kok enek makanan aneh, jadi seperti itu. Ya gini, rasanya belum jangkep uripku nek aku ora pernah nyoba. Kalau saya lebih. Iya sih. Iya benar. Oke, Pak Rajan, gini, agar nanti semuanya biar tahu sebenarnya apa sih ya ini mungkin kepesan agar generasi milenial itu benar-benar tahu dan benar-benar memahami yang namanya adat. Ini salah satunya adalah adat ya bagi saya. Adat tumpengan dan sebagainya, gendoren dan sebagainya. Itu agar benar-benar dijaga. Apa pesannya? Satu ya, kita sebagai generasi milenial itu kan tugasnya satu, hanya menjaga. Manfaatkan kecanggihan teknologi sekarang itu untuk mewarisi budaya dan menjaga budaya. Oke. Karena tidak investasi budaya itu ada investasi yang mahal. Betul. Tidak mungkin kan kita generasi milenial membangun kopinya Candi Prambanan. Nggak mungkin. Kita kan ada cuman hanya tinggal meneruskan, mewarisi. Nah, betul. Kita jaga bagus-bagus itu kan. Iya. Kita enggak ikut buat, kita enggak usah merusak ya kita jaga. Iya. Itu yang pesan saya. Oke. Benar. Nggih. Terima kasih Pak Rajan. Ini waktunya mungkin nanti kita sambung di video berikutnya ya, karena ini adalah momen yang sangat luar biasa. Ya semoga saja gini harapan panjenengan tadi agar ya memang kita menjaga itu adalah sangat luar biasa apalagi mengenai tentang budaya dan itu investasi yang sangat mahal. Itu saya setuju sekali. Karena di era teknologi ini secanggih ini misalkan menduplikat Candi Borobudur belum tentu bisa. Iya. Benar. Nggih. Terima kasih waktunya Pak Rajan. Nanti kita sambung di video-video berikutnya. Terima kasih atas rawuh panjenengan. Semoga saja pembabaran panjenengan bisa bermanfaat. Amin. Matur suwun Bapak. Nggih, terima kasih Pak Rajan. Wedang kopi.